Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Tiap malam Jumat terlihat cahaya terang dari kuburan ini. Ternyata ini yang dilakukan almarhum semasa hidup. Kalau bukan karena kekelawar yang menyuruh masuk ke dalam rumahnya, Hanifah nampaknya tak akan menyadari kalau malam telah larut. Pandangannya pun mengikuti arah kelawar itu terbang, sehingga berhentilah ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Setengah terkejut, ia segera mematikan televisinya dan bergegas menutup pintu rumah. Namun, baru saja ia hendak menutupnya, matanya mendadak terbelalak begitu mendapati sebuah cahaya terang yang muncul dari semak-semak tak jauh dari rumahnya. Ada orang meninggal lagi ya, kok terang amat, pikirnya dalam hati sembari menatap lamat hamparan pemakaman yang terbentang tak jauh dari rumahnya itu. Karena rasa penasaran yang membabat hatinya, ia pun coba mendekati sumber cahaya itu. Meski dengan diiringi rasa takut, namun agaknya perasaan takut itu kalah oleh rasa penasaran yang menyelimuti hatinya. Setelah beberapa saat berjalan, ia heran karena tak ada satupun orang yang ditemuinya di sana. Meski langkah semakin bergetar, namun ia tetap bertahan karena rasa penasarannya yang semakin menjulang. Dan tak kala posisinya telah dekat, Hanifah nyaris tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Cahaya terang mengundang perhatiannya itu ternyata bukan berasal dari Petromas, selayaknya jika ada pemakaman pada malam hari, melainkan berasal dari gundukan tanah yang tampak masih baru. Makam baru itu bukan lain merupakan milik Pak Maulana yang baru dikebumikan jenazahnya tadi siang. Dengan langkah tergopoh, ia mengeburkan diri dari tempat itu menuju rumahnya. Dibangunkan sang suami yang telah terlelap sejak pukul 9 itu. Mendengar penuturan Hanifah, semula sang suami tak percaya. Namun, ia tidak bisa mengingkarinya lagi. Tak kala mata kepalanya menyaksikannya sendiri secara langsung. Malam itu adalah malam Jumat. Mereka tak habis pikir, mengapa kuburan Pak Maulana begitu terang? Bagaimanakah kehidupan Pak Maulana semasa hayatnya sehingga ia mendapatkan kenikmatan kubur yang demikian itu? Agaknya ribuan tanya terasa bergelenyut pada benak suami istri itu. Keesokan harinya, mereka tetap membungkam tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena khawatir jika tak ada yang mau mempercayainya. Seminggu berlalu, malam Jumat telah tiba kembali. Lagi-lagi, mereka saksikan peristiwa serupa di makam Pak Maulana. Melihat situasi tersebut, mereka pun tidak sanggup menahan hasrat untuk menceritakan apa yang mereka saksikan tersebut kepada warga sekitar. Tak palak masyarakat Sukamaju, Tanggamus pun gempar. Orang-orang ramai membicarakan laku akhlak Pak Maulana semasa hayatnya sehingga sampailah kabar tersebut ke telinga kiai desa setempat, Kiai Jafar namanya. Baginya, peristiwa tersebut tidaklah mengherankan jikalau melihat kepribadian Pak Maulana yang dikenal ahli ibadah, sederhana dan baik kepada semua orang itu. Apa yang terjadi pada Pak Maulana merupakan sebagian kecil dari tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yang selalu melaksanakan sholat dengan cara berjamaah dan berbuat baik kepada semua orang. Lebih dari itu,
Sungguh Allah masih banyak memiliki rahasia, kata Kiai Jafar. Kiai Safar pun menuturkan hari-hari Pak Maulana. Menurutnya, ketika masih hidup, Pak Maulana menafkahi keluarganya dari hasil kerja sebagai buruh tani. Ia juga gemar membantu orang lain jika memerlukan pertolongannya. Di samping itu, Pak Maulana merupakan pribadi yang senantiasa menjaga 5 waktunya untuk berjamaah di masjid, terkecuali jikalau ada halangan tertentu. Menjelang akhir hayatnya, terpaksa profesi buruh tani dan buruh kuli ia tinggalkan karena penyakit hepatitis yang membelenggu raganya. Dengan berat hati, ia limpahkan tanggung jawab itu kepada sang istri. Namun, dalam hal beribadah, ia tak mau menyerah. Meski harus berjalan tertatih dengan bertumpu pada sebatang kayu, ia pun masih rutin berjamaah di masjid. Kia nampak penyakit yang diderita Pak Maulana semakin parah hingga kulitnya pun menguning. Namun, pancaran matanya yang teduh, Pak Maulana terlihat begitu ikhlas, bahagia dan tegar. Waktu terus berjalan, penyakit itu kian bersarang dalam tubuh Pak Maulana. Ia putuskan sesekali menginap di masjid agar tetap bisa berjamaah. Namun, keinginan itu ditolak oleh anggota keluarganya. Tentu saja, mereka tak sampai hati melihatnya yang sedang didera sakit parah harus tidur sendirian di masjid. Akhirnya, dengan terpaksa, Pak Maulana pun pulang ke rumahnya. Hingga suatu hari, Pak Maulana memaksa diantar ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Sesampainya di sana, ia langsung menepi shaf paling depan, tepatnya di belakang kanan posisi imam. Shaf tersebut memang tak pernah sempat ditempati orang lain karena Pak Maulana selalu datang paling awal dan menempatinya terlebih dahulu. Selesai khotib menyampaikan khutbah kedua, sang muazin bergegas mengumandangkan iqomah. Terlihat semua jamaah mengangkat badan untuk berdiri, terkecuali Pak Maulana yang masih belum juga bangkit. Mengira dirinya tertidur, jamaah yang berada di sampingnya pun mencolek bahunya untuk membangunkannya. Namun, Pak Maulana tak juga bergerak. Hingga akhirnya, jamaah itu pun menarik bahunya lebih kuat. Bukannya terbangun, tubuh Pak Maulana malah terjengkang dan oleng ke belakang. Seketika, salah satu jamaah menariknya pun berteriak, hingga mengagetkan jamaah yang lain. Masya Allah Pak Maulana, sang imam pun turut memeriksa kondisi fisik Pak Maulana. Dirabanya bagian denyut nadi Pak Maulana, hingga degup jantung di dadanya. Raut wajah sang imam pun lantas berubah. Dari bibirnya berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Pak Maulana telah meninggalkan kita semua. Kepergian Pak Maulana begitu indah dan mulia. Ia dipanggil dengan begitu mudahnya dalam posisi sedang beribadah kepada Allah. Maka tak heran jika Allah pun melimpahkan segenap nikmat berupa pancaran cahaya dari dalam kuburnya. Wallahu a'lam bishawab.